Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kami berasal dari kelompok 3 dengan anggota Saya Widya Fitria, saya Laila Nurjana, saya Rahma Suryani, dan saya Husna Isabel. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori bilangan, yaitu Basis Bilangan Bulat, dengan dosen pengampu Ibu Armida Sari. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memulai menjelaskan materi basis bilangan bulat. Nah, apa itu basis bilangan? Basis bilangan adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Nah, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya contohnya itu adalah keyboard. Nah, pada keyboard di situ ada lambang bilangan, yaitu lambang basis bilangan 10. Basis bilangan 10 itu adalah basis bilangan yang berjumlah 10. Nah, di keyboard kita, suatu bilangan itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Nah, perlu teman-teman ketahui, basis bilangan 10 bukanlah satu-satunya basis bilangan. Ada basis bilangan lain, yaitu basis bilangan yang lebih kecil dari 10 dan basis bilangan yang lebih besar dari 10. Contohnya yaitu basis bilangan 2. Basis bilangan 2 yaitu dinamai yaitu binam. Nah, tadi dijelaskan bahwa basis bilangan 10 itu berjumlah 10 bilangan. Nah, jadi kalau basis 2 berjumlah 2 bilangan, yaitu dimulai dari 0 dan 1. Kemudian contoh basis bilangan yang lebih dari 10 yaitu basis bilangan 16, dinamakan heksadesimal. Basis bilangan 16, jumlah bilangannya ada 16, dari angka 0, 1 sampai 9. Nah, kelanjutannya yaitu angka 10 tidak ditulis dengan angka 1 dan 0 atau 10, melainkan menggunakan angka. Berarti kalau dia angka yang ke-11 dari basis bilangan 16 yaitu A 1 sampai 9 dan A, B, C dan seterusnya. Nah, ini akan dijelaskan lebih dalam pada kelanjutannya. Nah, di sini pada basis bilangan bulat memiliki teorema. Nah, teoremanya adalah pada basis bilangan bulat memiliki teorema. Nah, teoremanya yaitu jika Q elemen bilangan bulat dan Q lebih dari 1, maka setiap N elemen bilangan bulat positif dapat dinyatakan secara tunggal dalam bentuk. Nah, berikut bunyi dari teorema basis bilangan bulat. Nah, N sama dengan PK, Q dipangkatkan K, terus ditambah P, K dikurang 1 dipangkat Q dikali Q dipangkatkan K dikurang 1 ditambah seterusnya sampai tambah P2, Q dipangkatkan 2 ditambah P1, Q dipangkatkan 1 ditambah P0 dikali Q dipangkatkan 0. Nah, K di sini elemen bilangan bulat positif, artinya bilangan bulat yang bukan negatif. Nah, PT adalah elemen bilangan bulat. Nah, PT di sini dia lebih sama dengan 0, artinya nilai PT itu lebih sama dengan 0 dan lebih kurang sama dengan Q dikurang 1, artinya PT ini tidak lebih, nilainya tidak lebih dari Q atau Q itu sendiri. Nah, jika T sama dengan 0, 1, dan seterusnya, koma K dan sampai PK itu tidak sama dengan 0. Nah, dari bunyi teorema tadi tentu ada bukti. Nah, di sini buktinya itu, nah tadi itu Q itu elemen bilangan bulat dan Q itu lebih dari 1. Nah, hubungan antara N dan Q, N itu sama dengan Q R0 ditambah V0 dengan nilai V0
lebih sama dengan 0 kurang dari Q, atau nilai P0 itu lebih sama dengan 0 lebih kurang sama dengan Q dikurang 1. Nah, jika R tidak sama dengan 0, artinya R itu nilainya tidak sama dengan 0, hubungan antara R0 dan Q menurut teorema algoritma pembagian, R0 itu adalah Q, kan di sini tadi Q R0. Nah, jika R0 itu tidak sama dengan 0, maka R0 itu adalah Q dikali R tambah 1 ditambah P1. Nah, jika R-nya ini 1, maka sama dengan Q R2 ditambah P2. Begitupun R2 sama dengan Q R3 ditambah P3. Sampai R K dikurang 2 sama dengan R K dikurang 1 ditambah P K ditambah 1. Nah, N itu tadi adalah sama dengan Q R0 ditambah P0 sama dengan diturunkan bahwa Q dikali R0 telah ditentukan nilainya itu Q dikali R1 ditambah P1, diturunkan ini berarti ditambah P0. Nah, jabarkan berarti Q dikali Q R1 berarti Q pangkat 2 dikali R1 dikali ini berarti ditambah Q P1 ditambah P0. Kemudian Q kuadrat dikali R1. R1 telah ditentukan nilainya yaitu Q R2 ditambah P2, diturunkan nilai ini berarti ditambah Q P1 ditambah P0. Dikalikan ke dalam lagi berarti Q kuadrat dikali Q R2 berarti Q dikali Q pangkat 1. Q itu kan Q pangkat 1 dikali R2. Nah, Q dikali Q pangkat 1 berarti Q kuadrat dikali Q pangkat 1 dikali R2 berarti dengan sifat eksponen bahwa jika bilangan itu sama, jika bilangan kuadrat itu sama, maka kuadrat I-nya itu ditambah berarti Q 2 ditambah 1 berarti Q pangkat 3. Nah, kita tuliskan berarti Q pangkat 2 dikalikan Q R2 berarti Q pangkat 3 R2 ditambah Q pangkat 2 kali plus 2 ditambah turunkan Q P1 ditambah P0. Nah, jika dimasukkan nilai R2-nya, dasarnya sampailah pada Q K dikurang 1 R K dikurang 2 ditambah Q pangkat K dikurang 2 P K dikurang 2 ditambah Q K pangkat K dikurang 3 kali P K kurang 3 ditambah ulangan seterusnya sampai Q P1 ditambah P0. Nah, berarti Q pangkat K kurang 1 nilai dari R K kurang 2 itu, nah seperti contoh di atas di sini R1 itu berarti R-nya itu bertambah jadi 2. Berarti di sini tuh R K dikurang 1 jika ditambah 1 maka dia R berarti ya Q dikali Q R K kurang 1 ditambah P K kurang 1 diturunkan ini diturunkan ke Q pangkat K dikurang 2 P K dikurang 2 dan seterusnya sampai di sini ditambah P0
dikalikan ke dalam berarti Q dikali QR K kurang 1 berarti, nah di sini kan Q pangkat K dikurang 1 dikali QR K kurang 1. Nah, tadi dengan menggunakan teorema eksponen bahwa jika dikalikan berarti pangkatnya ditambahkan, berarti Q pangkat K dikurang 1 dikalikan dengan Q itu kan sama dengan Q pangkat 1. Nah, berarti ditambahkan, berarti pangkatnya itu menjadi K dikurang 1 ditambah 1 berarti ini habis berarti K pangkat Q pangkat K. Nah, hasilnya menjadi Q pangkat K R K kurang 1 ditambah Q dikalikan ke sini, pangkat K dikurang 1 P K kurang 1 diturunkan ini tambah Q pangkat K dikurang 2 PK dikurang 2 dan seterusnya sampai tambah P0. Nah, ketika sudah sampai di sini maka diturunkan lagi dari nilai RK kurang 1. Nah, berarti Q pangkat K nilai RK dikurang 1 itu kan berarti K tambah kurang 1 ini ditambahkan 1 lagi, berarti nilai R itu RK QRK ditambah PK ditambah Q pangkat K kurang 1 PK kurang 1 ditambah turunkan ini sampai di sini, maka dia nanti akan menghasilkan nah, Q pangkat K dikali Q R pangkat K itu Q pangkat K dikali Q R K, maka pangkatnya ini kan pangkat 1 berarti jadi sama dengan Q pangkat K tambah 1 R K. Nah, dikalikan ini lagi ke dalam berarti ditambah Q B K, nah ditambah dimasukkan ini atau diturunkan ini, jadi karena RK itu sama dengan 0 maka N itu N sama dengan Q pangkat K PK ditambah Q K kurang 1 PK kurang 1 ditambah Q K kurang 2 P kurang K kurang 2 ditambah selanjutnya ditambah Q P1 ditambah P0. Nah, jadi N itu sama dengan kaki P pangkat K ditambah kaki kurang 1 P pangkat K kurang 1 ditambah lagi ditambah seterusnya tambah sampai Q P1 ditambah P0. Nah, jadi terbukti di sini bunyi dari teorema basis bilangan bulat tadi. Ini berarti bilangan asli N yang ditulis dalam bilangan basis 10 dapat diubah menjadi lambang bilangan basis Q besar lebih dari 1. Nah, untuk teman-teman lebih mudah mengerti, kita masuk pada contoh pertama. Masuk ke contoh 1, bunyinya yaitu tuliskan bilangan 985 basis 10 dalam lambang basis 6. Nah, di sini basisnya itu angka yang kita rubah menjadi basis bilangan itu disebut N atau sembarang bilangan positif yaitu 985. Nah, Q itu adalah
basisnya yang kita cari berarti I sama dengan 6. Nah, 985 sama dengan 6 I ini dikali berapa yang mendekati 985. Nah, 6 dikali 164 itu menghasilkan 988. Nah, sisanya itu kan 1, berarti ditambah 1. Jadi, dengan latihan ini kita menggunakan bahwa R itu R0 ditambah V0, bahwa Q itu sama dengan 6, R0 itu sama dengan 164, berarti P0-nya 1. Nah, lanjut dimasukkan berarti R0 ini kan 164. Nah, lanjutan dari ini berarti 164 sama dengan 6 dikali berapa yang mendekati 164. Nah, yang mendekati 164 itu dikali 27. Nah, 27 dikali 6 itu 162. Nah, sisanya itu kan 2, berarti ditambah 2. Di sini kan telah dapat, berarti dari rumusnya itu kan R1 ditambah I ditambah P1, berarti I-nya tetap 6, berarti R1-nya itu 27. Nah, P1-nya itu sama dengan 2. Lanjut, 27 sama dengan 6 dikali berapa yang mendekati 27, yaitu 6 dikali 4. 6 dikali 4 itu kan 24. Nah, sisa darinya itu adalah 3, berarti ditambah 3. Berarti R2 di sini kan 4, dan ini adalah P2, ini adalah R2. Nah, sisa berarti R2 itu sama dengan 4, berarti 6 dikali berapa yang menghasilkan 4, berarti 6 dikali 0 adalah 0 ditambah 4. Nah, sampai dia bahwa R itu ini R3, berarti ini P3, sampai dia menghasilkan R tersebut adalah 0, berarti sampai situlah operasinya, atau sampai R itulah. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa 985 itu sama dengan 4 dikali 164 ditambah 1. Nah, tadi itu kan ini kan anggap R0. Nah, R0 itu kan R0 itu P1 ditambah P2. Nah, R0 di sini 164, masukkan nilai 164 tersebut, berarti sini 6, berarti 6 dikali 6 kali 27 ditambah 2, nah ditambah 1. Kemudian 6 dikali 6 itu kan 6 kuadrat dikali 6 kali 27 itu kan 61. Kok 61? Berarti 6 kali 6 itu 6 kuadrat dikali 27. Nah, nilai 27 kan ini tadi. Berarti 6 dikali 4 ditambah 3 tutup kurung, ini 6 kuadrat, ini dikali ini 6 dikali nilai 27 ini ditambah 6 dikali 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita kalikan 6
Nah, 6 kuadrat dikali 6 tambah 4 itu menghasilkan 6 pangkat 3 dikali 4, dan 6 kali pangkat 2 dikali 3 itu adalah 6 pangkat 2 ditambah 3 dikurangkan tambah 6 kali 2 tambah 1. Nah, di sini jadi bilangan 985 di basis 10 sama dengan 4.321 basis bilangan 6. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu tuliskan 985 basis 10 dalam lambang bilangan basis 4 dan basis 3 dengan penerapan algoritma pembagian berulang-ulang. Nah, yang pertama yaitu kita cari dulu yang basis 4. 985 basis 10, 985 kalau dijadikan basis 4 berapa hasilnya? Nah, yang pertama 985 sama dengan 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 985, yaitu 246. 246 dikali 4 hasilnya 984. Jadi sisa 1 maka ditambah 1. Nah, selanjutnya 246 sama dengan 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 246, yaitu 61. 61 dikali 4 menghasilkan 244 dan menyisakan 2. Selanjutnya 61. 4 dikali berapa yang hasilnya 61 yang mendekati ke 61, yakni 15. 15 dikali 4 menghasilkan 60, maka sisanya 1. Selanjutnya 15 sama dengan 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15, yaitu 3. 3 dikali 4 kan 12, sisanya 3. Yang selanjutnya 4 dikali berapa yang menghasilkan 3, yaitu 0, sisanya yaitu 3. Maka dapat dihasilkan 985 basis 10 sama dengan basis yang kita ambil yaitu yang angka terakhir yang dimulai dari bagian bawah ke atas, yaitu 3, 1, 2, 1 basis 4. Dapat kita buktikan 3 dikali 4 dipangkatkan 1, 2, 3, 4, 5 karena bilangannya 5 berarti pangkat 4 ditambah 3 dikali 4 pangkat 3 karena pangkatnya makin ke kanan makin kecil. Selanjutnya 1 dikali 4 pangkat 2 ditambah 2 dikali 4 pangkat 1 dan selanjutnya ditambah 1 dikali 4 pangkat 6. Itu menghasilkan 4 dikali 4 pangkat 4 yaitu 768 ditambah 3 dikali 4 pangkat 3 menghasilkan 192 ditambah 1 dikali 4 pangkat 2 yaitu 16 ditambah 2 dikali 4 pangkat 1 menghasilkan 8 ditambah 1 dikali 4 pangkat 0 yaitu 1. Maka dapat dihasilkan dari 700 ditambah
Jadi terbukti kalau 985 basis 10 jika dibasiskan ke 4 yang hasilnya 3, 3, 1, 2, 1. Nah, yang selanjutnya basis 3. 985 basis 10 jika diganti ke basis 3 berapakah hasilnya? Nah, 985 sama dengan 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 985, yaitu 3 dikali 328 yang dimana menghasilkan 984 sisa 1. 328 sama dengan 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 328 ini, yaitu 109. Memiliki sisa juga 1. Yang selanjutnya 109 sama dengan 3 dikali berapa yang hasilnya 109, yaitu 36. Ditambah sisanya 1 juga. 36 sama dengan 3 dikali berapa yang hasilnya 36, yaitu 12. 12 dikali 3 hasilnya 36, sisanya 0. Selanjutnya 12. 3 dikali berapa yang hasilnya 12? 3 dikali berapa yang hasilnya 12, yaitu 4. Sisanya juga 0. 4 sama dengan 3 dikali berapa yang hasilnya 4, yaitu 3 dikali 1, sisa 1. Yang hasil berarti 1 sama dengan 3 dikali berapa yang hasilnya 1, yaitu 0. Maka sisanya 1. Dapat disimpulkan itu 985 basis 10 sama dengan basis yang kita ambil yaitu yang di belakang, yaitu dimulai dari bawah 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, basis 3. Inilah hasil dari basis 985 basis 10. Dapat kita buat yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, basis 3 itu 1 dikali 3 pangkat 6 ditambah 1 dikali 3 pangkat 5 ditambah 0 dikali 3 pangkat 4 ditambah 0 dikali 3 pangkat 3 ditambah 1 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1 dikali 3 pangkat 5 yang menghasilkan 1 ditambah 1 dikali 3 pangkat 6 dapat menghasilkan yaitu 1 dikali 3 pangkat 6 hasilnya 729 ditambah 1 dikali 3 pangkat 5 menghasilkan 243 ditambah 0 dikali 3 pangkat 4 yaitu 0 ditambah 0 dikali 3 pangkat 3 hasilnya 0 ditambah 1 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 9 ditambah 1 dikali 3 pangkat 1 yaitu 3 ditambah 1 dikali 3 pangkat 0 hasilnya 1, maka dihasilkan 985. Jadi terbukti kalau 1100111 basis 3 ini merupakan 985 basis 10. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai basis bilangan bulan. Basis bilangan bulan itu terdiri dari ada basis 2, yaitu namanya biner, yang terdiri dari 0 dan 1. Basis 4 itu namanya quarter, yang terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah basis delapan. Yang basis delapan ini dinamakan oktal, yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya basis 10. Basis 10 ini itu adalah basis desimal yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis terakhir itu adalah basis 16 atau hexadesimal. Basis 16 ini
sehari-hari yang sering kita jumpai, di mana dari kata 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di dalam hexadesimal 10, 11, 12 selanjutnya itu ditulis menggunakan huruf atau simbol. Di mana kan ada 9 dan 10. Itu A kita tulis 10 itu sama dengan A, B itu sama dengan 11, C sama dengan 12 dan seterusnya. Untuk memahami pada basis-basis ini, saya akan jelaskan contoh, yaitu di mana pertanyaan itu tuliskan bentuk desimal basis 10 dari bilangan 1001102. Nah, ini adalah basis bilangan biner. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan kita tulis soalnya satu persatu angkanya 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, ini adalah soalnya. Soalnya itu 1, 0, 0, 1, 1, 0. Dikalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena di sini di soal diketahui adalah basis 2. Selanjutnya, pada perkalian 2 ini kita kasih pangkat atau kita beri pangkat. Dimana penulisan pangkatnya itu, nah di soal ini kan ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penulisan pangkatnya itu 6 dikurang 1. Jika angkanya itu ada 5, berarti 5 kurang 1 gitu. Berarti 5 kurang 1 kan 4, berarti pangkatnya itu dari 4, 3, 2, 1, 0. Karena di sini adalah angkanya itu ada 6, berarti 6 kurang 1 kan 5. Kita tulis dari atas 2 pangkat 5, 6. Menulis pangkatnya itu dari yang tertinggi hingga terendah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sama dengan kita dapatkan 1 dikali 2 pangkat 5 itu adalah 1 dikali dengan 32. 0 dikali 2 pangkat 4 itu adalah 0 dikali 16. 0 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 0 dikali dengan 8. 1 dikali dengan 2 pangkat 2 itu adalah 1 dikali 4. 1 dikali 2 pangkat 1 itu adalah 1 kali 2. Ada pangkat 1 itu adalah 2. Dan 0 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 0 dikali 1. Nah, sini itu pangkat 0. Angka berapapun di pangkat 0 itu adalah 1. Kita hitung 1 kali 32 itu adalah 32. 0 dikali 16 itu adalah 0. 0 kali 8 0. 1 kali 4 adalah 4. 1 kali 2 adalah 2. 0 kali 1 adalah 0. Nah, masing-masing ini kita tambahkan 32 tambah 0 tambah 0 ditambah 4 ditambah 2 tambah 0 sama dengan 38. Nah, jadi hasil dari 1, 0, 0, 1, 1, 0 basis 2 adalah jika diubah dalam bentuk basis 10, yaitu adalah 38. Desimal dari 38 basis 10 itu akan menjadi bentuk biner 1001110 basis 2. Di sini kita akan menunjukkan bahwa 38 basis 10 desimal akan kita ubah ke basis 2. Caranya untuk menghasilkan nilai angka biner itu kita menggunakan sisa-sisa. Baik, cara selanjutnya kita tulis 38 sama dengan. Nah, 38 ini 2 dikali berapa? Hasilnya itu 38. 2 kali 19. Karena kita di sini kita mengubah pada bentuk biner, kan kita menggunakan sisa. Nah, berarti ini sisanya adalah 0. Karena 2 kali 19 adalah 38, maka sisanya ada 0. Nah, selanjutnya 19 turun 2 kali berapa? Hasilnya 19 atau mendekati 19. Nah, 2 dikali dengan 9 itu adalah 18, kan mendekati. Karena 2 kali 10 ada 20, berarti kan lebih dari 19. Berarti kita katakan 2 dikali 9.
Nah, 2 kali 9 adalah 18. Sisanya berapa kurangnya? Biar bisa jadi 19 berarti kita tambahkan dia 1 biar hasilnya 19. Nah, selanjutnya adalah angka 9. 2 kali berapa yang mendekati 9? Yaitu adalah 2 dikali dengan 4. Nah, sisanya kan 1 nih. Biar 2 kali 4 8 biar hasilnya 9 dan kita tambah dengan 1. Terus 4 2 kali berapa? Hasilnya 4 itu adalah kali 2. 2 kali 2 adalah 4, maka sisanya 0. Selanjutnya 2 itu 2 kali berapa? 2 itu adalah 2 kali 1. Sisanya 0. Selanjutnya 1. 1 kali berapa? 2 kali berapa kali 1? Nah, itu kan bisa kita buat kayak 2 dikali dengan 0 ditambah 1. Nah, ini kan artinya 2 kali 0 adalah 0 ditambah 1 hasilnya 1. Berarti pas. Nah, cara menulis bilangan yang linear pada baris 2 yaitu kita menulis sisanya. Sisa itu kita tulis dari ke bawah ke atas. Nah, kan kita tulisnya dari bawah nih. Berarti 1 0 0 1 1 0 pada basis 2. Sehingga terbukti bahwa 38 basis 10 itu sama dengan jika diubah ke linear menghasilkan 1 0 0 1 1 0 basis 2. Selanjutnya jadi saya akan menjelaskan mengenai cara konversi bilangan untuk menghasilkan basis-basisnya. Nah, pada basis 10, 2, 4, 8, dan 16. Basis 10 ini kan dia atau desimal, dia terdiri dari 10 angka, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, untuk menentukan selanjutnya itu kita buat dari 1 dengan 0 itu adalah 10, 1 dengan 1 adalah 11, 1 dengan 2 adalah 12, dan seterusnya. Pada basis 2 itu dia adalah dari 2 angka, yaitu angka 0 dan 1. Nih, atau basis 2 ini termasuk pada linear. Nah, untuk menghasilkan basis 2 selanjutnya itu 10, 11, 100, 101 ini 1 dengan 10 sama dengan pada basis 10 tadi. 1 dengan 0 itu 10, 1 dengan 1 11. Nah, seterusnya baru yang ini 10 dengan 0 itu ada 100, 10 dengan 1 itu ada 101. Terus selanjutnya pokoknya patokannya hanya 0 dan 1. Selanjutnya juga basis 4 sama dengan basis sebelumnya cara menghitungnya. Basis itu ada 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, cara menghitungnya sama, yaitu 1 dengan 0 itu 10, 1 dengan 1 itu adalah 11, 1 dengan 2 itu 12, 1 dengan 3 itu adalah 13. Nah, kan per 3. Lanjut 2 dengan 0, 20, 21, 21, 22, 22, dan seterusnya. Ada basis 8. Basis 8 ini terdiri dari angka 0 sampai 7. Menentukan basis 11 ini ada basis itu sama, yaitu 1 dengan 0, 1 dengan 1, 1 dengan 2, dan seterusnya. Pada basis 16 itu terdiri dari 0 sampai 9 dan dilanjutkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, kenapa A, B, C, D, E, F? Karena kita dalam rumusan tadi angka itu hanya ada angka 9. Untuk menghasilkan angka 11, angka 10 itu kita simbolkan dengan huruf A. 10A, B itu adalah 11, C itu adalah 12, D itu adalah 13, C itu adalah 14, F itu ada namanya 15. Untuk memahaminya, saya ada contoh. Contohnya itu seperti 2 A, C, basis 16. Nah, basis 16 ini kan dia masuk dalam hexadesimal. Sini. Hexadesimal nih. Caranya itu, cara yang pertama tadi saya menggunakan cara ke bawah. Nah, ini saya akan menggunakan cara samping. Yaitu kita tulis dulu, misalnya 2 ditambah A ini kan sama dengan 10 nih. Pada hexadesimal kan sama dengan 10, ditambah dengan 10
memanikan dengan basisnya, yaitu 16. Yaitu tadi sama dengan 12. Nah, kita kalikan dengan 16 atau karena basisnya itu adalah 16. Kita pangkatkan. Nah, pangkatkan tadi kalau ini ada 3, berarti ada 3 tambah 1. Berarti pangkatnya itu 3 pangkat 2. Berarti pangkat dari pangkat 2 1 0. Karena semakin dia lebih pangkat makin 3. Nah, 2 16 pangkat 2 itu sama dengan 40. Jadi kita 2 dikali pangkat 2, nanti pangkat 2 kan itu 206. 2 dikali 206 ditambah 16 pangkat 3 adalah 16. 10 dikali 16 12 ini 16 pangkat 0. Angka berapapun yang angka 0 itu hasilnya 1. Bahwa tadi ditambah 12 dikali dengan 1 sehingga 2 kali 206 itu sama dengan 10 kali. Sehingga 2 dikali 206 itu hasilnya adalah 512 tambah 10 kali 16 itu adalah 460 ditambah 12 kali 1 adalah 12 sehingga 512 tambah 460 dengan 12 hasilnya adalah 684. Ini hasilnya. Saya akan menjelaskan cara mengubah basis 2 ke basis 4, 8, dan 16. Mengubah basis 2 ke 4 itu dengan cara mengelompokkan 2 angka dari sebelah kanan. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 2 itu 4. Cara mengubah basis 2 ke basis 8 itu dikelompokkan menjadi 3 angka. 3 karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Lalu basis 2 ke basis 16 itu dengan mengelompokkan 4 angka. 4 karena 2 pangkat 4 adalah 16. Kita langsung masuk ke contoh 5, yaitu mengubah basis 2 ke basis 8. Nah, caranya itu dengan mengelompokkan 3 angka dari sebelah kanan atau dari belakang, yaitu 011 titik 010 titik 1. Nah, 1 ini bisa ditulis 1 ataupun 100. Tapi di sini kita akan menulis 1 saja. Nah, setelah ini kita akan mengubahnya lewat tabel konversi. Di mana di tabel konversi itu angka 110 di basis 2 itu merupakan angka 6 di basis 8. Lalu 010 atau 10 di basis 2 itu merupakan angka 2 di basis 8. Dan 1 di basis 2 itu merupakan angka 1 di basis 8. Jadi 1010110 basis 2 sama dengan 126 basis 8. Contoh selanjutnya, kita akan mengubah basis 8 ke basis 2. Caranya masih sama, kita kerjakan dari belakang dan dikelompokkan dengan 3 angka. Kita ke tabel konversi lagi, di mana angka 5 di basis 8 itu sama dengan 101 di basis 2. Jadi kita tulis 101 titik. Lalu angka 1 di basis 8 itu merupakan angka 1 juga di basis 2. Nah, kita kan harus mengelompokkan 3 angka. Jadi kita tulis 1 0 0. Nah, basis 0 dan angka 0 di basis 8 itu merupakan angka 0 juga di basis 2. Jadi kita tulis 3 angka 0 di sini. Yang terakhir, angka 7 di basis 8 itu merupakan 111 di basis 2. Nah, kita gabungkan jadi 1 hingga menjadi 111 000 001 Jadi 7015 basis 8 sama dengan 111 000 101 di basis 2.